Sugi Nur Harja atau Gus Dur akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap telah mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sehubungan dengan mubahalah yang dibimbing oleh Gus Dur terhadap Bambang Trimulyono. Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan mereka berdua diberikan kesabaran dan ketabahan. Sekali lagi, baik Bambang Tri maupun Sugi Nur sama-sama dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ki Sugi, ya ternyata kowe iki sing gawe undang-undang le ora mudeng, ora roh no. Pak Jaksa, tuntutan Pak Jaksa tidak adil. Gus Nur gitu aja kau tuntut 10 tahun penjara. Bambang Tri kau tuntut 10 tahun. Tidak adil, Pak Jaksa. Sangat tidak adil. Mestinya yang benar tuntutan seumur hidup, tidak 10 tahun. Paham? Oke? Sekarang ini demi Allah curang, munafik, dolim. Hei cebong, silahkan lawan mubahalah ini. Ya, siapapun tanpa terkecuali, dosennya, profesor, doktor, kiai hajinya, menterinya, presidennya bila perlu, siapapun Anda, oknum polisinya. Kalau saya salah, 7 turunan saya diazab sama Allah. Dulu kau Sugi, gimana sih? Nah, sekarang jaksa memberikan penjelasan kenapa sampai 10 tahun. Ini bukan sembarangan ternyata ya. Kita baca beritanya biar semuanya clear. Siapa kedua orang ini? Sugi Nur Harja dan Bambang Tri. Ya. Siapa dia? Kenapa sampai dituntut 10 tahun? Padahal kasusnya hanya pelanggaran Undang-Undang ITE atau ujaran kebencian atau penistaan agama gitu. Bisa 10 tahun. Kita baca nih dari Detik Jateng. Ini alasan jaksa tuntut Bambang Tri dan Gus Nur dihukum 10 tahun bui. Terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama, Bambang Tri dan Sugi Nur Harja alias Gus Nur masing-masing dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum JPU. Begini pertimbangan jaksa. Ini pertimbangannya ini ya. JPU kasus tersebut, Aprianto Kurniawan mengatakan pihaknya menerapkan pasal yang sama terhadap kedua terdakwa, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena kedua terdakwa melakukan secara bersama-sama. Jadi diberlakukan hukum atau pasal yang sama kepada kedua orang ini karena melakukannya bersama-sama. Kemudian pembuktian pada pasal 14 ayat 1. Kami menuntut maksimal 10 tahun. Karena menurut kami kedua terdakwa residivis berulang kali. Nah, catatnya, karena menurut kami kedua terdakwa residivis berulang kali. Jadi bukan hanya satu kali dia membuat kegaduhan, keonaran, hoax segala macam, melanggar undang-undang ITE. Jadi bukan satu kali. Berulang kali, residivis berulang kali. Tidak ada efek jerahnya gitu loh ya. Lalu berbelit-belit mereka tidak menyesali perbuatannya. Alasan meringankan tidak ada. Jadi orangnya berbelit-belit ya, tidak mengakui perbuatannya, bahwa perbuatannya salah, seolah-olah masih benar di hadapan Allah. Susah memang. Aduh, Allahu Akbar kayak gitu. Karena dari dulu konten podcastnya kedua orang ini tetap kebencian kepada Presiden Jokowi. Kalau dia mengatakan menyerang semua dan segala macam,
Tidak sih, coba cermati. Di kontennya pasti nyerang rejim Jokowi, kata Aprianto Santumi Pengadilan. Aprianto mengatakan kasus ini merupakan kasus keempat Gus Nur. Ini bukan kasus pertama, kasus keempat. Gak mau tobat si Sugito ya. Sebelumnya dia pernah dihukum di Palu, Jakarta Selatan, dan Surabaya karena kasus ujaran kebencian dan kebohongan. Sama lagi ujaran kebencian dan kebohongan segala macam kayak gitu. Lanjutnya, Bang Tri pernah dihukum 3 tahun di Blora karena bukunya berjudul Jokowi Undercover 1. Jadi kedua orang ini residivis keduanya. Susah ketika dia melakukan kesalahan tidak mengakui sebagai sebuah kesalahan. Akhirnya terus diulang padahal kesalahan. Akhirnya harus ada efek jera. Kalau hanya dihukum 1, 2, 3 tahun terus dihukum lagi, mending sekaligus sekarang 10 tahun. Karena sudah tidak mau seolah-olah tobat ke orang. Bagaimana tobat? Dia masih menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Kan gila. Susah. Pada agenda sidang pemeriksaan saksi dari JPU dan ahli dari terdakwa, sidang Bang Tri dan Sugik-Nur menjadi satu. Namun saat pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan, sidang keduanya dipisah. Waktu pemeriksaan terdakwa dan tuntutan harus dipisahkan karena ini independen, artinya berbeda konteksnya. Bahwa yang satu harus menerangkan keterlihatan yang lainnya. Lalu nomor perkara Bang Tri lebih dahulu di PN, kayak intinya itu ya. Sebelumnya aksi tutup kuping gak normal kayak melecehkan persidangan. Tapi karena kita melihat majelis hakim membiarkan, tidak melakukan peneguran, kita juga manut majelis hakim. Kalau kita menegur kurang tepat karena ada majelis hakim ketua dan majelis hakim meminta untuk diteruskan. Jadi ya monggo aja ucapnya. Jadi itu saudara ya, alasan kenapa Sugik-Nur Harja dan Bang Tri kemudian dituntut 10 tahun. Itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Karena dia residivis berulang kali. Kesalahan yang dia perbuat terus berkutat di wilayah itu. Ya, artinya apa? Harus ada ketegasan agar supaya bisa meluruskan orang kedua ini. Jadi selesai ya, intinya itu bahwa itu adalah pertimbangan matang jaksa. Kenapa sampai memutuskan menuntut 10 tahun? Bukan tanpa alasan. Kita tahulah siapa si Sugik, siapa si Bang Tri. Keduanya residivis, keduanya pernah mendekam di dalam penjara karena konten-kontennya. Apalagi Gus Nur, Sugik-Nur Harja udah berulang kali. Entah kemudian apa gitu loh, mungkin dia bangga masuk penjara. Aneh saya. Adakah orang yang bangga masuk penjara kemudian menganggap bahwa dirinya adalah pahlawan? Ini aneh sekali. Apalagi konten yang dia buatnya itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya pahlawan. Apanya yang pahlawan? Dulu pernah dipenjara gara-gara menghina NU Sugik-Nur Harja. Lalu keluar di penjara bak seorang dewa, masih Gus. Dia tidak merasa salah. Sekarang dia menyebarkan konten bersama Bang Tri, masuk lagi, nggak merasa salah dia, dan terus akan seperti ini. Kalau misal hukumannya cuma 1 tahun, 2 tahun atau setengah tahun, apalagi hanya ditegur, kebakalan mempan kepada Sugito. Makanya mungkin di sini majelis hakim tegas, ini orang bukan sembarangan, susah. Kemudian diingatkan berulang-ulang, sudah masuk penjara berulang kali, masih aja seperti ini, maka udah aja tuntut 10 tahun biar merasakan indahnya di dalam sel tahanan dan tidak keluar masuk nantinya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang menjadi keputusan ketentuan majelis hakim ya itu sangat tepat sekali, minimal 10 tahun.